Bapak Ade Adria di SSI MSI. Orang bijak mengatakan, pendidikan itu bukan hanya soal sekolah dan kampus, lalu kita mendapat ijazah, tapi bagaimana kita mencari ilmu dan wawasan. Jadi di sini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman mengenai anatomi daun dikotil. Sebelum itu, teman-teman pasti bertanya nih, apa sih bedanya daun monokotil dan daun dikotil? Secara umum, daun monokotil memiliki akar daun yang lurus. Kita contohkan saja pada zeamais. Sedangkan pada daun dikotil memiliki tulang daun yang bercabang. Contoh daun dikotil pada umumnya ada pada Carica papaya. Karena struktur morfologinya udah cukup, jadi kita akan masuk ke struktur anatomi daun dikotil. Poin pembahasan pada topik kali ini adalah a pure epidermis, palisade, spongy, lower epidermis, and next we will take a look on preparat. Oke, poin pertama, ada epidermis atas. Epidermis atas pastinya terletak pada bagian terluar dan dia akan menutupi bagian akar, batang, maupun daun. Jadi epidermis atas itu bukan terletak di daun saja ya teman-teman. Fungsi dari epidermis atas ini adalah sebagai pelindung dari hilangnya air, kerusakan mekanik, perubahan temperatur, dan pelindung dari zat-zat makanan. Pada gambar di samping, kita bisa melihat bahwa epidermis atas itu hanya tersusun dari sel-sel yang bentuknya pipi dan susunannya itu sangat rapat. Pada epidermis atas ini juga kita lihat tidak memiliki klorofil dan pada bagian atasnya kita lihat sangat membal dan bagian bawahnya itu menipis. Pada bagian atas epidermis ini, dia juga tidak memiliki stomata. Stomata itu kita kenal sebagai organ yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan, seperti pertukaran gas atau CO2 yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Kedua, ada palisade atau palisade. Palisade ini kita kenal sebagai jaringan tiang karena bentuknya itu memanjang dan tegak di permukaan daun. Pada sejumlah sel ini tersusun dengan sangat rapat, tapi tetap saja nih ada ruang antar selnya, walaupun itu hanya sedikit. Nah, ruang antar sel inilah yang digunakan sebagai pemisah antara ruang jaringan dan jaringan spons. Palisade ini terletak pada bagian bawah epidermis atas. Jadi bagian ini berfungsi sebagai kelanjutan dari epidermis atas untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, karena itulah jaringan ini memiliki banyak kloroplas dan dia akan menyerap sinar matahari untuk memperoleh komponen dioksida. Ketiga, ada spongy atau spons. Spongy kita dapat temui pada jaringan hewan maupun jaringan tumbuhan. Pada tumbuhan, spongy ini merupakan bagian dari mesofil, yang mana ia membentuk lapisan di sebelah sel palisade di daun. Fungsi mesofil spons ini akan memungkinkan terjadinya pertukaran CO2 yang tumbuhan butuhkan untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi, dari jaringan epidermis atas sampai ke jaringan epidermis atas sampai ke jaringan spons itu saling berkaitan, harus melewati epidermis atas dulu, lalu ke palisade, lalu ke jaringan spons. Nah, pada gambar di samping akan tampak jaringan spons itu bulat-bulat. Fungsinya itu untuk menyimpan cadangan makanan untuk proses fotosintesis yang akan dilakukan oleh tumbuhan. Terlihat juga tidak rapat atau ada ruang antar sel. Ciri khas dari jaringan spons ini adanya lekukan-lekukan yang menjadi penghubung antar sel. Dan dalam jaringan spons ini juga terdapat xilem dan floem. Keempat, ada lower epidermis. Lower epidermis ini kita sebut dengan jaringan epidermis bawah. Jadi dia mengandung sel stomata yang bermanfaat membantu dan mencegah tumbuhan itu untuk kehilangan air. Pada gambar berikut, epidermis bawah memungkinkan tanaman memproduksi molekul organik kompleks dengan mengubah CO2 dan sinar matahari menjadi molekul gula dan oksigen. Dan selanjutnya kita akan
pada penampakan preparat. Pada nomor 1, kita akan lihat di sini ada upper epidermis atau epidermis atas. Kedua ada itu palisade parenchyma. Ketiga ini yang kita bahas tadi yaitu spongy. Keempat ada air cavity. Kelima ada lower epidermis atau epidermis bawah. Keenam di sini ada stomata. Ketujuh ada major vein. Kesembilan ada phylem. Kesepuluh ini adalah phloem. Dan ke-11 itu ada supporting piece. Oke teman-teman, asik ya belajar bareng. Segitu dulu penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.